Okay. Hello. I would like to say thank you for your coming this presentation. In this opportunity, I would like to present about reference and inference. Okay, let's go. Reference is the word we use to identify things are in someone direct relationship to these things. Second, I act in which a speaker or writer use linguistic forms to enable a listener or reader to identify some things. In Churchill, reference as an act in which a speaker, writer, or use a linguistic form to enable listener or reader to identify something. Jadi sini tuh reference adalah sebuah acuan atau rujukan, bisa dibilang begitu, yang sebagai sebuah tindakan ketika penutur atau penulis menggunakan bentuk-bentuk yang memungkinkan pendengar atau pembaca mengidentifikasikan sesuatu. Okay, let's go to the next slide about the categories of referring expression. Kayak pertama contohnya proper nouns itu tuh ada eksiran you, Hawaii. Jadi di sini tuh definite. Jadi proper nouns itu namanya gitu ya bisa bilangnya. Terus ada definite noun phrases. Eksiran tuh yaitu sebagai the author atau penulisnya. Sedangkan Yul atau Hawaii itu ialah island ya atau sebuah pulau. Jadi definite itu lebih bisa bilangnya lebih ke definisinya gitu. Nah terus indefinite-nya tuh yang secara langsung itu eksiran itu kan udah seorang penulis atau Yul penulisnya maksudnya itu tuh a man. Terus bisa juga a woman. Nah lalu The Iceland sendiri punya maknanya lagi apa? A beautiful place. Lalu kalau pronounnya itu ada she, he, dan them. The choice of expression depends largely on what the speaker assumes the listener already knows. Jadi di sini itu bisa dibilang kalau sebuah rujukan referensi itu atau rujukan itu membuat si pendengar atau si responnya itu lebih untuk mengasumsikan sesuatu. It is important to recognize that all referring expression have identifiable physical reference. Jadi sini tuh menunjukkan enggak semua referring expression itu bisa diidentifikasikan secara fisik, bisa bilang begitu. Oke, next kita ke reference and attributive use. Jadi sini tuh reference need to use objectively correct naming, but can work with locally successful choices of expression. At all referring expression have identifiable physical reference indefinite noun phrases can refer to first a physical present entity, second an unknown entity assumed to exist, and the third an entity that does not exist. Jadi di sini itu tidak semua ekspresi itu memiliki referensi-referensi fisik yang dapat diidentifikasikan. Jadi di sini itu frasa-frasa kata benda juga tidak dapat tentu digunakan untuk mengidentifikasinya. Ada secara fisik seperti contoh ada seorang yang sedang menunggumu, tapi dapat juga digunakan dalam mendeskripsikan yang diasumsikan ada atau tapi tidak diketahui siapa jelas si orang tersebutnya. This is sometimes called an attributive use, meaning however or whatever which. Oke, kita langsung lagi next. Di sini ada names and reference. Convention between all members of all cultural and language community, collaboration of the intention to identify and the recognition of intention. Like example, Shakespeare does not refer only to a specific person. Can I borrow your Shakespeare? Yes, it's over there on the table. Conventional set of entities. Shakespeare takes up the whole bottom shelf. We are going to Shakespeare in London. I had Shakespeare at school. Jadi sini tuh Shakespeare sini tuh enggak
langsung spesifik ke bentuk orang gitu. Jadi sini itu Shakespeare yang ditunjuk sini itu kan sesuai rujukannya itu kan can I borrow, berarti itu kan bisa pinjam, otomatis sebuah buku atau sebuah hasil karyanya. Jadi sini itu disajikan antara kolaborasinya untuk mengidentifikasikan dengan pengakuan terhadap niatnya. Proses ini juga bekerja dalam kaitannya dengan konvensi antara semua anggota menggunakan bahasanya dan memiliki budaya yang sama. Asumsi ini membuat kita beranggapan bahwa nama orang hanya dapat digunakan untuk mengidentifikasi satu orang tertentu dan sebuah ekspresi untuk mengandung benda umum. Kayak contohnya si kutu buku hanya dapat digunakan untuk suatu benda tertentu kan. Terus ada contoh juga kayak misalkan mana Andrea Hinata yang kemarin kamu pinjam, Mas sepertinya tinggal di rumah, itu kan lebih ke si contohnya gitu kan, bukan si orangnya, nggak mungkin orangnya pinjam kan. Oke, next. Ini ada contoh lagi, the cheese sandwich can refer to a person where's the cheese sandwich sitting is over there by the windows. Nah, kalau yang ini lebih menunjukkan ke si personnya gitu, ke orang tersebutnya. Pragmatic connection between proper names and object conventionally associated with a socio-culturally defined community. Dari konteks kalimat yang diciptakan, referensi yang dimaksudkan dan referensi yang disimbolkan bukan mengacu pada seseorang. Jadi sini itu yang slide yang sebelumnya itu juga tetapi ke sebuah buku. Nah, bisa dilihat juga pada konteksnya kalau enggak. Referen yang diidentifikasikan dan inferen yang disimbolkan bukan merupakan suatu kata benda, tapi merujuk kepada seseorang karena ada kata dia di sini. Oke, lalu ada inference. Inference itu bisa Inference is connecting prior knowledge to text-based information to create meaning beyond with what is directly stated. The role of inference in communication. Jadi sini tuh kalau lebih mudah, inference itu simpulan atau yang dapat disimpulkan. Sini tuh ada poinnya listener make inference. Jadi udah pasti bersangkutan reference dengan inference itu. Si reference itu kan merujukannya. Nah, rujukan itu tuh si listenernya harus memahami dulu, harus satu konteks gitu gue bilang. Jadi apa yang mau disampaikan dengan si pendengar itu harus sinkron bisa bilangnya. Inference, as there is no direct relationship between entities and words, the listener has to infer correctly. Can use segue expression, can use expression focusing on the future Mr. Altusiev is late today. Oke, ini ada contoh perbedaannya reference dan inference. Jadi kalau yang reference itu kayak Mr. Kawasaki used to refer to a man who always rode loud and fast in his motorcycle. A brand name is used to refer to a person here. Terus kalau contoh inference itu, can I look at your Chomsky? I enjoy listening to Mozart. This process where additional information is needed to connect what is said to what is means is inference. Jadi referensi itu yang Mr. Kawasaki itu merujuk kepada sebuah nama. Terus kalau yang inference yang sini itu lebih ke menyimpulkan yang Chomsky. Jadi sini tuh ada tahapannya yaitu speaker, reference, intention. Jadi sini tuh si speaker memberikan rujukan sehingga rujukan tersebut juga diperlukannya intention atau perhatiannya. Terus kalau di sudut pandang listener, inference sendiri di sini tuh kesimpulannya lalu dapat diinterpretasikan atau dapat dijelaskan kembali. Terus poin yang ketiga ada sense, reference, dan reference. Nah di sini juga yang paling terakhir poin penting sih, word, meaning, and entity. Jadi sini tuh kata tersendiri juga harus sinkron dengan konteksnya apa yang disampaikan. Lalu ke bagian draw after text. Oke, ini dari Yules. Our ability to identify intended reference as actually depends
Jadi sini itu konteks sendiri itu bisa disimpulkan kemampuan untuk memahami atau acuan ini dibantu oleh materi linguistik. Ketika kita mengatakan kata Malaysia di koran, kata ini merupakan ekspresi mengacu pada mengalahkan Indonesia dalam final. Adalah bagian konteksnya. Dengan jelas, konteks membatasi bentangan interpretasi atau gagasan tersendiri yang mungkin yang dapat kita berikan pada suku Malaysia. Oke, konteks ini sendiri itu bagian dari linguistik. Terus ada konteks. Konteks itu physical environment and speech convention at restaurant. Konteks is perhaps more easily recognized as having. Jadi konteks sendiri itu bisa dibilang kayak cakupan kalau kita sederhanakannya. Kita pindah ke referensi anaforik atau anaforik reference. Anaphors, ellipsis can as well zero anaphor, cadence. Zero anaphor or ellipsis is when the interpretation requires us to identify an identity and non-linguistic expression is presented. Dalam sebagian besar pembicara ini, kita wajib memperhatikan siapa dan apa yang harus sedang dibicarakan dalam satu kalimat dalam satu waktu. Nah, di sini sendiri itu anaforik sendiri itu merupakan proses untuk mengidentifikasi tepat bagaimana ditunjukkan oleh antecedennya atau ekspresi orang. Sini itu ada contohnya, peel an onion and slice it. Drop the slices into hot oil. Cook for 2 minutes. Slice sama dalam sini itu bisa dieliminasikan atau diellipsiskan. The last utterance, cook for 2 minutes, work with the expectation that the listener will be able to infer that the speaker intends to identify to pellet onion slice. Di sini tuh ungkapan untuk memasak dalam 3 menit sehingga dapat disimpulkan oleh si pendengar. Oke, langsung kita ke example of example. Can I borrow your dictionary? Yes. Yeah, it's on the table. Kalimat itu tuh merujuk kepada sebuah kata atau sebuah benda, yaitu si dictionary-nya sendiri. The previous word dictionary is called the antecedent. Jadi bisa dibilang si benda yang dirujukan itu disebutnya si antecedentnya. Nah, lalu and the second word is called the anaphor or anaphoric expression. Jadi di sini tuh si apa yang bagi rujukan yang keduanya gitu. Nah, di sini tuh ada book and it have a referential relationship. The first mention is called the antecedent. The second and any subsequent reference is called the anaphora. Ini kita masuk ke indirect anaphora and which mean reference. I walk into the room, the windows look out to the bay. Antecedentnya itu si room-nya, sedangkan windows-nya itu anaphornya. Indirect anaphor means which mean reference. Successful reference means that an intention was recognized via inference, indicating a kind of shared knowledge and hence social recognition. Remember, grammatic is the study of how more gets in communicating than it say. Oke, ini bagian terakhir. Pragmatism is not always a good thing. Experience is not always a good thing. By Kate Carson. Okay, anybody would like to ask? I hope anybody understood, right? Thank you for watching. May all those we have shared be beneficial for all of us.